Heho Pop Gengs. Pada tanggal 8 Agustus 1967 silam, di Bangkok, Thailand, secara sah sebuah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dikenal dengan nama ASEAN berdiri. Pendiri ASEAN ini setidaknya menghimpun 10 negara dari kebudayaan berbeda, mulai dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Vietnam, Laos, Filipina, Thailand, Kambodia, dan Myanmar. Alasan pembentukan ASEAN sendiri meliputi beberapa hal seperti mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Makanya, untuk mewujudkan hal ini, ASEAN sudah sangat sering menjadi wadah penyelesaian konflik antar negara ASEAN dan juga penyokong kerjasama negara ASEAN dengan negara maju seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India. Nah, berdiri sejak tahun 1967 hingga sekarang, kesolidan antara negara ASEAN membuat banyak kalangan sering berasumsi, bagaimana jika ASEAN menjadi sebuah negara? Kira-kira apa yang akan terjadi pada dunia sekarang? Apakah negara tersebut akan disegani dunia? Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politiknya? Kira-kira pertanyaan ini bisa kita cari bersama jawabannya di DP Explore kali ini, yang membahas bila Asia Tenggara menjadi sebuah negara. Membahas Asia Tenggara yang menjadi satu negara utuh, mari kita mulai dari membahas populasinya dulu. Jika negara yang berada di Asia Tenggara tadi bersatu, maka setidaknya total populasi yang dimiliki mencapai 639 juta jiwa. Bisa kita lihat, kalau dari ke-10 negara ini, Indonesia menyumbang populasi terbanyak, sekitar 40% dari total populasi ASEAN. Dengan jumlah penduduk sebanyak ini, ASEAN akan menjadi negara ketiga terpadat di dunia setelah Cina dan juga India. Untung saja, banyaknya penduduk yang fantastis ini juga didukung oleh luas negara yang mencapai 4,4 juta kilometer persegi, yang merupakan 3% dari total wilayah bumi. Dengan luas negara seperti ini, ASEAN bakal jadi negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brazil, dan Australia. Masalah kepadatan penduduk, negara ASEAN memiliki kepadatan penduduk mencapai 145 jiwa per kilometer persegi, yang berarti lebih sesak dari Indonesia sekarang yang 141 jiwa per kilometer persegi. Jadi, yang namanya macet dan tempat kumuh masih jadi masalah buat pemerintah. Ngomongin masalah pemerintah, tentu saja memimpin negara ini bukan hal mudah. Mulai dari suku, ras, hingga agama sangat beragam di Asia Tenggara. Hal ini tentu saja bisa mendorong sifat rasisme dan superioritas salah satu suku, ras maupun agama. Makanya, di negara ini diperlukan pemimpin yang kampanyenya gak mengandalkan isu suku, ras, dan agama. Alih-alih menyatukan hal yang berbeda, pemimpinnya malah ngompor-ngomporin tindakan rasisme. Nah, tentang pemimpin negara Asia Tenggara, menurut kamu mana nih yang paling dibutuhkan di negara ini? Presiden tegas kayak Presiden Duterte dari Filipina? Atau Presiden Jokowi yang tampil sederhana? Atau pemimpin jago cari cuan kayak Perdana Menteri Lee Hsien Loong dari Singapura? Atau malah menyerupai Uni Eropa? Coba kamu komen dan kasih usulan kamu. Dari populasi sekarang kita pindah ke ekonomi. Dengan menggabungkan ke-10 negara di ASEAN, setidaknya negara yang kita bahas sekarang ini akan menjadi negara ke-6 dengan GDP atau pendapatan negara terbesar di dunia, dengan nilai 3,3 triliun US dollar. Jumlah GDP yang sebesar ini hanya dikalahkan oleh Amerika Serikat, Cina, Jepang, India, dan juga Jerman. Dalam GDP yang sedang kita bahas, Indonesia menjadi penyumbang GDP terbanyak dengan 1,1 miliar US dollar. Nilai ini bahkan 2 kali lebih besar dari negara penyumbang GDP terbesar kedua, yaitu Thailand, yang hanya memiliki GDP sebesar 538 juta US dollar. Ngomongin tentang GDP, Indonesia memang masuk sebagai penyumbang terbanyak. Jadi, apakah Indonesia bisa sok kuasa di ASEAN? Tentu saja jawabannya tidak.
Hal ini dikarenakan Indonesia juga jadi penyumbang utang luar negeri terbanyak di ASEAN dengan utang mencapai 402,08 miliar US dollar atau 5.940 triliun rupiah. Jadi, bisa saja negara kecil kayak Brunei atau Singapura yang harus memikul beban karena hutangnya sedikit dan ekonominya juga cukup stabil. GDP besar dari ASEAN ini tentu bisa terus tumbuh dengan memanfaatkan jumlah populasi, kekayaan alam, hingga pariwisata di Asia Tenggara yang terkenal indah. Apalagi jika pengelolaan penghasilan negara dilakukan sesukses apa yang Singapura lakukan. Negara Merlion ini memang harus menjadi sentra ekonomi ASEAN karena Singapura menjadi satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Apalagi kalau kita mau telaah lebih dalam, Singapura itu tidak memiliki kekayaan alam sekaya Indonesia ataupun Vietnam. Volume pasarnya juga tergolong kecil, yaitu 390 juta US dollar. Sedangkan total volume pasar di Asia Tenggara mencapai 2,8 miliar US dollar atau 6 kali lebih besar ketimbang Singapura. Jadi, dengan potensi kekayaan alam, volume pasar yang begitu besar, kemudian dikombinasikan dengan cara Singapura mengolah ekonomi, mungkin saja negara ASEAN memiliki potensi untuk menyaingi China dan juga Amerika. Sudah membahas populasi dan ekonomi, sekarang kita pindah ke militer. Salah satu hal ini memang wajib kita jabarkan, karena kekuatan militer adalah salah satu aspek penting dari sebuah negara. Fakta ini memang terdengar miris karena sangat identik dengan kekerasan. Tapi itu yang jadi faktanya. Karena sebuah negara baru bisa disegani jika militernya kuat, seperti China dan juga Amerika Serikat. Ngomongin tentang kekuatan militer untuk Asia Tenggara, tentu saja kekuatannya bukan kaleng-kaleng. Dari segi jumlah tentaranya saja, ASEAN akan memiliki sekitar 1,9 juta personil dan menjadi negara dengan jumlah personil militer kedua terbesar di dunia setelah China. Untuk segi alutsista sendiri, negara ASEAN akan memiliki sekitar 29.841 alutsista darat, 732 alutsista laut, dan 2.687 alutsista udara. Dengan kemampuan militer seperti ini, ASEAN akan menjadi salah satu negara yang paling disegani di dunia. Bahkan mungkin saja ASEAN bisa menjadi penengah dalam konflik-konflik militer seperti yang dilakukan oleh Amerika di beberapa negara kecil. Nah, dengan terlibatnya ASEAN pada konflik-konflik ini, tentu saja perubahan arus politik dunia juga akan berubah. Kalau dulunya arus politik hanya berpusat pada 3 negara terkuat, yaitu Rusia, Amerika, dan China, jika ASEAN bersatu, maka ASEAN juga akan masuk sebagai penentu arus politik dunia. Pokoknya memang banyak hal menakjubkan yang bisa dilakukan jika 10 negara di Asia Tenggara ini menjadi satu. Namun sayangnya, hal ini tentu tidak mungkin bisa terjadi karena tiap negara memiliki konstitusinya masing-masing. Apalagi kalau kita melihat beragamnya bentuk pemerintahan di Asia Tenggara, seperti perbedaan kerajaan dan republik. Hal yang kita bahas ini hanya angan-angan saja. Tapi semoga saja 10 negara ASEAN tetap rukun dan saling mendukung untuk kemajuan bangsa masing-masing.